Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Putri dengan nomor mahasiswa 2017-021053 dengan dosen pembimbing Ibu Dini Amalia, SE/MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Pada selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah pada penelitian ini yang akan dibahas yaitu globalisasi budaya pop Korea sudah memasuki Indonesia dan semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya globalisasi budaya pop Korea yang masuk ke Indonesia berdampak pada gaya hidup serta literasi keuangan yang dimana masyarakat Indonesia mudah berperilaku konsumtif. Lalu objek yang dipermasalahkan pada penelitian ini yaitu adalah penggemar K-pop. Seperti yang ditampilkan pada layar presentasi yaitu grafik untuk pengeluaran musik atau K-pop masuk ke dalam ranking kedua yang dengan pengeluaran per bulannya itu mencapai 1.600 USD per bulan untuk satu orang. Kalau bisa dikonversikan ke dalam rupiah itu bisa mencapai 22 juta per bulan untuk musik atau K-pop itu sendiri. Penggemar K-pop di era milenial sekarang lebih loyal mengeluarkan uangnya untuk membeli merchandise idolnya daripada harus membeli kebutuhan dirinya sendiri. Karena menurut mereka dengan membeli merchandise idolnya sama saja mereka mendukung idolnya dan merasakan untuk kepuasan dirinya sendiri, menurut survei peneliti di Twitter. Nah, selanjutnya, gaya hidup penggemar K-pop pun tentu saja mengikuti tren seperti di Korea atau apa yang dilakukan idolnya, serta apa yang dipakai idolnya akan diikuti pula oleh penggemar K-pop. Nah, untuk penggemar K-pop pun mengetahui tentang pentingnya menabung dan investasi. Akan tetapi, mereka lebih rela menabung untuk membeli merchandise idolnya sendiri atau menonton konser atau pergi ke Korea yang mereka impikan. Pada slide selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan? Lalu pada slide selanjutnya ada kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Bisa dilihat pada slide ini ada gambar dari kerangka pemikiran. Lalu untuk pengembangan hipotesis yang pertama, HO, gaya hidup tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk HA, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Lalu untuk hipotesis yang kedua, untuk HO, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk HA, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Lalu, untuk pengembangan hipotesis yang ketiga, HO, gaya hidup dan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk HA, gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Pada slide selanjutnya, kita memasuki pada bab 3, metodologi penelitian. Pada slide ini akan dibahas metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data penelitian kali ini memakai data primer. Lalu untuk teknik pengumpulan data, menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Lalu untuk populasi dalam penelitian ini, yang mengisi kuesioner yang disebar melalui Twitter, yaitu 100 orang penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Lalu untuk sampel pada penelitian ini yaitu adalah sampling jenuh. Artinya, semua anggota populasi yang dipakai sebagai sampel yang digunakan sebanyak 100 orang penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Pada slide kali ini, kita akan membahas bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini, saya akan menjelaskan deskripsi responden yang sudah diambil dari kuesioner yang disebarkan melalui Twitter oleh peneliti. Yang pertama, rata-rata penggemar K-pop di Jakarta Selatan adalah perempuan, sebesar 98%. Lalu yang kedua, rata-rata penggemar K-pop di Jakarta Selatan berusia 21-30 tahun, sebesar 53,7%. Lalu, untuk penggemar K-pop di Jakarta Selatan, rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMA atau sederajat sebesar 69,8%.
Dan selanjutnya, penggemar K-pop di Jakarta Selatan rata-rata masih pelajar atau mahasiswa sebesar 69,8%. Lalu yang terakhir, karena rata-rata penggemar K-pop di Jakarta Selatan yaitu pelajar atau mahasiswa, maka dari itu penghasilannya per bulan adalah kurang dari 1 juta rupiah sebesar 58,4%. Pada uji selanjutnya, yaitu uji regresi linear berganda, dapat dilihat tabel uji regresi linear berganda pada slide ini. Yang dapat disimpulkan yaitu konstanta sebesar 5,494, artinya bahwa apabila semua variabel independennya nilainya 0, maka perilaku konsumtif nilainya tetap 5,494. Lalu yang pertama, koefisien X1 nilainya 0,037 atau positif. Yang kedua, koefisien pada X2 nilainya 0,779 atau bisa dibilang nilainya positif. Artinya, seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah positif terhadap perilaku konsumtif. Pada uji selanjutnya, yaitu uji T atau uji parsial, dapat kita lihat tabelnya pada slide ini. Yang dapat disimpulkan, H1 atau gaya hidup ditolak dengan nilai signifikansi 0,586 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,547 kurang dari T tabel yaitu 1,988. Dan yang kedua, H2 atau literasi keuangan diterima dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 14,937 lebih dari T tabelnya 1,988. Pada uji selanjutnya, yaitu uji F atau simultan, dapat kita lihat tabelnya di slide ini. Yang disimpulkan, H3 atau gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif diterima dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 111,727 lebih dari F tabelnya yaitu 3,09. Lalu untuk uji S selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, kita dapat lihat tabelnya pada slide ini. Nilai R square atau R kuadrat sama dengan 0,097 atau 69,7%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan sebesar 69,7% terhadap perilaku konsumtif. Pada slide selanjutnya kita memasuki bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pada kali ini kesimpulan untuk penelitian ini, gaya hidup X1 secara parsial bernilai positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Lalu untuk yang kedua, literasi keuangan atau X2 secara parsial bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Lalu untuk yang ketiga, gaya hidup atau X1 dan literasi keuangan atau X2 secara simultan bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif penggemar K-pop di Jakarta Selatan. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar maupun bagi peneliti selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.